jumpa lagi dengan kami, ya, Wong Awam dari tim Invent Project. Kali ini kita mendatangi seseorang yang luar biasa. Ya, mungkin kalian sudah pernah tahu semua, bahkan mungkin sudah akrab ya. Namanya Hera Wijaya. Nah, bagi yang nggak tahu ya siapa beliau, ya, silakan perkenalkan diri dulu, Mas. Wah, siap. Mas ya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu ya, awal lagi nama saya Hera Wijaya. Saya founder bongsang.id, lokasi di Karaampel, Indramayu. Bongsang itu ini Pak, jadi singkatan atau akronim ya dari bonggol pisang, bongsang. Nah, kan mungkin orang-orang pada nanya ya, kenapa harus bongsang gitu kan? Why I create bongsang, ya kan? Pertama nih Pak, ada beberapa faktor sih saya ngambil ide bongsang. Pertama itu di tahun 2014 terjadi kebanjiran. Nah, banjir 2014, dan itu ada project dari Pertamina, tugas kampus buat social mapping waktu itu Pak. Ada jadi pendanaan. Pertamina itu yang saya pernah dengar juga ya. CSR. Pertamina itu dari program kampus ternyata. Yang kerjasama sama pihak kampus. Jadi statusnya waktu itu masih mahasiswa. Betul, masih mahasiswa semester 4 lah, nggak salah semester 4-an. Terus kita bikin final memecahkan masalah yang terjadi di daerah masing-masing. Kebetulan saya mengangkat terjadi kebanjiran. Terus kita coba teliti, riset, kenapa sih bisa terjadi faktor pemicu kebanjiran? Ya itu tadi salah satunya, salah satunya bad habitnya, kebiasaan buruk mereka, yaitu membuang bagian bonggol pisang di sembarang tempat. Kayak gitu Pak, awal idenya, ide muncul bongsang, kayak gitu kan. Karena kita tahu kalau pohon pisang ini kan termasuk hortikultura Pak. Jadi hortikultura itu artinya tanpa ditanam tumbuh sendiri. Iya kan? Iya. Nah, kan banyak ya. Banyak tanpa ditanam tuh di mana-mana banyak. Ternyata kalau mereka panen, yang dimanfaatkan hanya buah sama daunnya. Betul. Nah kan, sedangkan bonggol pisangnya mereka buang begitu, biasanya. buang biasanya, karena mereka nggak tahu potensi di bonggol pisang ini ternyata banyak khasiatnya. Salah satunya ya tadi kayak vitamin, mineral, lemak, terus karbohidrat dan yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu permasalahan SDM sih sebenarnya, karena sini mayoritas banyak pengangguran juga, salah satunya Pak, ada beberapa lah istilahnya. Nah, saya tuh ingin punya cita-cita membuat lapangan kerja, ya betul sih, seperti itu. Membantu mereka. Biarpun nggak banyak tapi ya setidaknya adalah berapa orang untuk membantu mereka. Kayak gitu sih sebenarnya ide awalnya, timbullah bongsangnya tadi dari masalah kebanjiran dan resource sumber daya manusia itu sendiri. Berarti sebelum saya nanya juga nih, yeah. Sebelum Mas ini mengemas dengan packing luar biasa seperti ini, sebelumnya Mas itu mengkonsumsi nggak sih bonggol pisang di sini? Wah, itu pertanyaan yang bagus sudah. Jujur ya. Kan kita bisa tahu kayak gini, berarti kan dulunya mungkin benar. Kemasannya nggak seperti ini. Benar. Gitu kan. Ya. Jadi emang dulu nih belum pernah sama sekali saya makan bonggol pisang mentah, atau bahkan menemukan sebelum-sebelumnya belum pernah sama sekali. Dari masa sendiri? Iya. Keluarga? Nggak ada gitu, nggak ada. Idenya yaitu awal pernah juga ke Yogyakarta nih ada Pak, olahan keripik bonggol pisang, cuman pertama packagingnya masih biasa. Itu kan saya punya ide gimana nih cara nge-rebranding packagingnya biar wow gitu. Jadi kan. Pernah melihat mengolah bonggol pisang. Iya, bonggol pisang. Cuman ya tadi masalah kemasan ya begitu doang, rasa juga masih satu rasa. Pokoknya pemasaran juga masih manual. Nah, cobalah kita kayak menginovasi dari yang sudah ada itu. Jujurnya sih belum pernah makan bonggol pisang atau apa, belum. Tapi pernah juga kakek pernah makan bonggol pisang mentah. Kita pikir karena itu bisnis usaha orang tua, gitu, kemudian dilanjutkan ke generasi yang lebih milenial gitu dengan kemasan yang lebih bagus, eye-catching gitu ya, kita lihat ya kan. Ini keren ya. Hasilnya tuh orang kalau saya nggak tahu rasa dalamnya juga udah kayaknya enak gitu. Insya Allah ya. Nanti kita nyobain bareng-bareng. Nah, balik lagi ke Pertamina tadi kan. Pertamina kan ada kerjasama dengan pihak kampus ya. Kemudian Mas bikin program seperti itu, gimana tuh hasilnya?
Iya, jadi hasilnya juga goal sih waktu itu ya emang Belum seperti ini kan kemasannya? belum, prosesnya sangat panjang. Jadi sebelum kemasan ini kita dulu pernah pergantian kemasan berapa kali juga, hampir 3 kali pergantian kemasan, dan pernah pakai plastik biasa yang pakai lilin itu. Dulu pokoknya semua dicoba dari awal pakai plastik, plastik mika sampai standing pouch transparan sampai akhirnya bisa Dan teman-teman sekarang. juga sudah mulai merintis usaha kan seperti itu ya, plastik betul. atau ziplock atau apa Iya. biasanya kan seperti Iya, itu ya. betul. Harus melalui proses dulu itu Pak istilahnya. Jadi nggak bisa yang kayak ya udah gue bisa nih punya ide bagus, pengennya yang langsung instan tuh nggak bisa. Jadi kayak prosesnya kan harus ini ya karena kan salah satunya harus ada perizinan Pak kalau yang ini. Apalagi produk-produk kita baru. bahas perizinan ya. betul. Apa namanya? Orang yang pengen mulai untuk bisnis makanan juga, apa sih syarat-syarat yang harus diperlukan? Mungkin kita bahas nanti ya. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran tentang perizinan ya, Betul, apa aja yang betul. perlu diperlukan, ada berapa yang harus dihubungi mungkin ya, atau prosesnya seperti apa. Nanti teman-teman boleh komentar di bawah gitu ya. Kalau misalkan mau tahu prosesnya akan kita bahas lagi nanti. Terus ketika mengikuti proses apa itu namanya? Proses dari Pertamina itu Iya. dia kampus Penyeleksian lah. penyeleksian. Ya, jadi penyeleksiannya kan ada berapa tahap juga Pak, ada 4 tahap, 3 tahap sih, kurang lebih segitulah. Jadi emang prosesnya juga kita dari proposal dulu, kita ngajuin nih proposal, ide kalian tuh apa, memecahkan masalah apa di daerah masing-masing. Setelah itu kita goals nih misalkan dari segi administrasi proposal, kita ada namanya presentasi di kampus kayak gitu, pitching lah istilahnya, pitching. Yang menyaksikan atau yang apa namanya itu? Jurinya, judgementnya siapa aja tadi? ada Pertamina, terus dari dari pihak Pertamina juga ya, kampus, ya itu jelas lah ada dari Pertamina. Maklum ini wong awam nggak ngerti apa. Iya, soalnya nggak apa kan ini sharing kan, namanya Kita sharing untuk ya. pengen tahu banyak Iya. gitu dari Sang pisang, bongsang ya. Iya siap. Iya jadi emang betul Pak, prosesnya emang kayak pada umumnya sih sebenarnya dari administrasi terus kayak presentasi. Nah presentasi diambil dari berapa nih, udah misalkan final, baru terakhir itu kita company visit, jadi mengunjungi perusahaan-perusahaan gitu terus itu datang. memang ada final keputusan atau ada babak selanjutnya lagi untuk penyeleksian? Iya ada jadi kayak jeda. Berapa dulu? Gitu Berapa dulu dari waktu itu ada 100 orang nggak salah, jadi 50 jadi 20. Nah 20 ini yang final nanti akan didanai sama pihak Pertamina. 20 orang bukan satu ya? 20. ya? Dan ini ya dana hibah bukan pinjaman. Iya. Nah nggak berani kalau pinjaman kan, kalau masih mahasiswa belum bisa kan, takut Nggak lah. tahu ya kapan mau balikin. Ya gitu iya itu masih kayak betul. belum pikiran. Jadi dana hibah dari Pertamina 20 orang Betul. sebesar Waktu itu cuma sedikit sih Pak, cuma 10 juta. 10 juta sedikit mahasiswa. 10 juta kan udah diproses, nggak ada apa-apanya Pak, 10 juta. Ya maksudnya, ya kalau lihat sekarang ya, kalau dulu emang ya sih Iya, kepikiran besar 10, Betul. benar-benar. Bagi para pengusaha mungkin 10 juta nggak ada apa-apanya. Bagi Sombong amat. mahasiswa gitu, bagi perintis usaha di awal-awal 10 juta tuh gede banget ya. Gede. Iya maksudnya kalau ini kan kebutuhannya banyak kan, untuk kayak ya alat segala macam. Tapi Tapi pas final langsung 20 orang ya? 20 orang 20. langsung. Udah. Terus ada apa namanya? Semacam LPG pasti. Feedbacknya atau apa pertanyaan? Iya, feedbacknya ya tadi. Jadi kayak di belakang, benar banget sih. Jadi nanti di belakang kemasannya dulu tuh ada kayak Pertaminanya di sini. Oh, ada logonya. juga gitu ya. Jadi timbal balik itu lupa mutualisme. Tetap ada laporan juga, ada LPG-nya setiap bulan kayak berapa nih laporannya, bener nggak sih lu tuh kita ngasih dana ke sekalian nih, ngelakuin nggak, jangan sampai nanti tiba-tiba beli motor, iya nggak sih, gitu atau ya. beli tanah. Menyalahgunakan ya. Emang ada tim audit biasanya ya? Nah ya ada Auditnya ya? audit kayak gitu, bikin makalah lah, LPG. LPG-nya. LPG. Ya. Dari situ udah memutuskan bahwa ini oke nih usaha saya gitu ya. Iya. Usaha saya Bang Sangko itu udah tim atau sendirian Mas? Oh iya, dulu sendirian, single Sendirian. fighter, semua sendiri, ngelakukan Masih sendiri. parent ya? Ya, single parent nih Pak, ditinggal istri ya. Enggak lah, bener-bener serius nih saya jujur ya, bener-bener kayak ngerasain kerja keras sendiri dari belum punya motor, masih kayak naik mobil lah ya, naik elep segala macem, terus bawa nenteng produk,
promosi ke teman-teman. Dan yang lebih parah lagi kan saya basically IT kan, informatika. Terus saya masih yang kayak bergelut di perbonggolan. Hampir satu ya buat sekelas juga sih. Dari mulai Dibully Pak. desain sendiri, Desain gitu ya, sendiri. produksi sendiri, masarin sendiri gitu. Betul, sendiri semua. Sendiri. Semua. Nah, dibulinya seperti apa ya? Bully, wah anak IT murtad nih. Oh, gitu. Ternyata ya. Bahas kok tentang perbonggolan, wah gak seru lah segala macem. Ya apa ya? Orang IT biasanya coding gitu Coding. ya, bikin web atau web developer biasanya kan Main seperti itu ya. game gitu kan. Nah, kalau saya beda. Emang benar-benar yang kayak keluar dari zona aman. Karena mikirnya gini ya, saya kan gagal 3 kali kuliah kan. Tahu lah maksudnya prospek kampus ke depan nih mau arahnya kemana. Industri yang mau dibutuhkan seperti apa Pak? Maksudnya belajar di pengalaman gitu sebelum-sebelumnya kan. Masa Berarti sih kira-kira nanti lulus tuh udah ada pegangan gitu ya. betul banget, betul. Nah, itu ketika sudah proses beres gitu ya, pertandingan udah beres, sudah mendapatkan uang 20 juta itu. Iya. Nah, 20 jutanya itu 10 juta. 10 juta itu diolah untuk apa lagi tuh? Iya, waktu itu kan saya waktu itu ngolah ini kemasan, karena kan kemasan belum sebagus sekarang kan. Yang hal yang paling utama yang saya dipikirkan itu ya tadi kemasan, packaging harus bagus. Karena ibaratnya gini, kalau kita punya kenalan cewek atau punya pacar kan yang dilihat kan ini ya nampilan dulu, nggak mungkin dalamnya isinya apa kan nggak mungkin. Bener ya, penampilan dulu ya. Penampilan dulu pakai packaging. Walaupun dulu. ada istilah don't judge by cover gitu Nah, ya. iya, Nah, itu betul. tapi tetap berlaku cover ya. Iya, Kita lihat cover dulu tetap gitu. aja gitu, mau nggak mau. Oke. Nah, terus kemudian sudah fokus nih untuk usaha Iya. bongsang gitu ya. Kemudian ada pernah ngalamin stuck, biasanya kan para pebisnis termasuk Betul. saya juga gitu ya. Iya. Di tengah jalan kayak jenuh banget gitu ya. Jenuh, Benar. ini bakal lanjut apa tidak gitu kan. Iya. Nah, itu pernah nggak ngalamin seperti Pasti itu? lah ya, pasti ngalamin. Dimana masa-masa yang kayak tadi boring kan, kok apa ya, jadi kayak ngerasa yang ya udah gitu, mau gimana nih, mau dilanjut atau enggak. Dulu pernah gitu di awal-awal Pernah juga merintis. ya ngalamin seperti itu ya? Pernah. Cuman tadi sih kita kayak kembali lagi ke kita, back to people ya. Kembali niatnya mau apa nih? Kan kalau kita udah punya target niat di awal, oh ya saya mau punya sesuatu keinginan. Misalkan kalau saya pengen punya motor nih misalkan 1 tahun ke depan. Ya mau nggak mau semangatnya kan jadi kayak di burning lagi gitu Jadi Pak, dibakar lagi, bangkit bangkit lagi lagi. ya, Iya, kita betul. tujuannya Tujuannya goalnya apa? Nah, betul. Dengan begitu kita semangat lagi gitu ya. Iya. Kayak gitu Ya kalau yang punya istri misalnya yang saya pengen inilah ngasih ke anak Atau gitu. kondisi tersulit waktu itu, misalkan sampai mungkin pernah ngalamin kayak kok barang kita produksi nih tapi Iya. barang nggak laku misalkan. Iya. Kemudian kita untuk mau produksi ulang juga sudah nggak ada modal. Benar, gitu kan. benar. Nah itu pernah Iya. kita. Ya pernah lah pasti. Dari pernah ditipu kemasan juga pernah berapa Oh, pernah juta, juga? 3.500.000 pernah. Terus pernah juga istilahnya udah kita ngirim ternyata struk atau notanya palsu. Pernah itu sampai berapa ya, 1 jutaan sih, cuma kan gede kan kalau 1 juta. Terus pernah juga masalah expire dia masukkan. Oh pernah juga. Ya, karena sistemnya konsiasi, barang laku dibayar, gak laku dikembalikan. Nah, masalahnya pas dikembalikan itu udah posisinya udah lecek, udah rusak, udah mau H- expire. Sesuai perjanjian kita, Pak, Bu, kalau mau mendekati expire 1 bulan kasih tahu kita gitu kan, biar kita bisa jual lagi. Ternyata H-1, H-2 hari itu baru dikabari dan posisinya udah jelek nih. Itu sekelas perusahaan besar gitu Perusahaan ya. besar. Ya kan karena dia ngurusnya kan nggak satu ini bongsa aja, aja. banyak kan. Ya pelajaran juga gitu. Banyak Kan lah. ada manajemennya kan sebenarnya ya, yang ngurusin tentang ini barang udah expired apa belum atau mendekati expired apa belum kan Iya. biasanya harus ada ya. Iya harusnya sih ada, cuman kan karena ini kan namanya Atau juga karena gratis. Orang baru kali ya. Enggak, karena Gratis juga. emang gratis kan. Oh. Kecuali kita bayar SPG-nya pasti dikontrol terus segala macam. Mana kita gratis. Ya itulah namanya. Kayak ada harga ada rupa. Lika-liku ya. bisnis Lika-liku. kita. Kalau orang lihat kita, bukan kita ya, emasnya ini. Lihatnya udah yang sekarang, udah enak gitu kan, udah Proses enak bagus, kemudian distribusinya udah lumayan lebar gitu